Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 109. Prabasemi merenung sejenak. Kemudian katanya, ampun Baginda. Biarlah nama Karbet agak menjadi lebih baik. Biarlah aku membuat alasan. Karbet telah dengan lancang membunuh seorang yang menyatakan keinginannya masuk Wira Tamtama. Dan Lurah Tamtama yang muda itu telah menjadi panas hatinya, ketika orang ingin menunjukkan kesaktiannya, sehingga karenanya orang baru itu terbunuh. Setan, desis Karbet di dalam hatinya. Kepalanya kini benar-benar menjadi pening. Kenapa persoalan-persoalan yang menyangkut dirinya itu dibicarakan justru di hadapannya? Hal ini pun telah merupakan hukuman tersendiri baginya. Ditambah dengan hasutan-hasutan Tumenggung yang licik itu. Kembali bilik itu menjadi sepi sesaat. Terasa betapa Baginda menjadi bimbang atas keputusannya sendiri. Sekali-kali ditatapnya wajah Tumenggung Prabasemi, dan sekali-kali ditatapnya kepala Karbet yang tunduk. Baginda sendiri menjadi heran, kenapa ia seakan-akan merasakan sesuatu yang mengetuk-ngetuk hatinya, ketika terasa pada Baginda, bahwa sebentar lagi anak itu akan dijauhkan darinya. Meskipun anak itu telah menumbuhkan kemarahan padanya, pada Permaisuri dan Tumenggung Prabasemi, namun Baginda tidak dapat melepaskan harapan, bahwa anak itu pada suatu masa pasti akan menjadi seorang yang berharga bagi Demak. Tetapi Baginda tidak akan dapat mencabut keputusan yang telah dijatuhkan. Karena itu sebelum perasaan Baginda menjadi semakin kalut, maka berkatalah Baginda, "Nah, Karbet. Saat ini pula kau harus mulai menjalani hukuman sebelum orang lain mengetahui keadaanmu. Kepadamu pun aku berpesan, apabila masih ada tanda kesetiaanmu kepadaku, jangan kau katakan apapun yang terjadi, kepada siapapun. Supaya aku tidak usah berusaha menangkapmu dan memberi hukuman kepadamu yang jauh lebih berat dari hukuman mati." Karbet itu pun menyembah di kaki Baginda, dan bahkan kemudian diciuminya kaki itu. Dengan terbata-bata, anak muda itu berkata, "Ampun Baginda. Tiada titah Baginda yang tidak akan hamba lakukan. Apapun yang akan aku jalani, apabila itulah keputusan Baginda, maka pasti akan hamba junjung tinggi." Baginda terharu juga melihat anak muda itu. Tetapi kembali Baginda menindas perasaannya. Maka kata Baginda, "Baik. Aku harap kau tidak ingkar. Sekarang pergilah dari Kasatrian. Tidak saja dari Kasatrian, tetapi dari Demak. Jangan dekati lagi istana ini. Sebab besok setiap prajurit akan mendengar bahwa Karbet diusir dari istana. Dan setiap prajurit akan mengusirmu pula. Alangkah pedihnya perintah itu. Tetapi Karbet harus melakukannya. Karena itu sekali lagi ia menyembah dan berkata, titah Baginda akan hamba lakukan. Sebab hukuman ini ternyata masih dilimpahi oleh kemurahan hati Baginda. Setelah Karbet itu menyembah sekali lagi, maka mulailah ia bergeser mundur. Namun tiba-tiba Prabasemi berkata, "Ampun Baginda. Biarlah aku mengantarkan anak itu sampai di perbatasan." Baginda mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Jangan seorang pun tahu apa yang telah terjadi." "Tidak Baginda," sahut Prabasemi. "Hamba sendiri akan mengantarkannya sampai ke perbatasan malam ini." Baginda tidak segera menjawab. Bahkan Baginda itu menjadi semakin heran. Kenapa kemarahan Prabasemi itu menjadi sedemikian jauhnya, melampaui kemarahan Baginda sendiri, yang langsung mendapat celah karena putrinya. Tetapi sekali lagi Baginda menyangka bahwa sikap itu hanyalah untuk menunjukkan bahwa ia tidak tersangkut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Karbet itu. Karena itu maka berkata Baginda, "Apakah hal itu kau anggap perlu Prabasemi?" "Hamba Baginda," jawab Prabasemi. "Sebab apabila tidak demikian, maka anak muda itu akan dapat bersembunyi di rumah kawan-kawannya di dalam kota." Baginda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kata Baginda, "Terserahlah kepadamu Prabasemi." Kembali Prabasemi tertawa di dalam hati. Dengan menyembah sekali lagi ia berkata, "Ampun Baginda, biarlah hamba berangkat sekarang sebelum fajar." "Pergilah," sahut Baginda. Kemudian kepada Karbet, Prabasemi berkata, "Ayolah Karbet. Jangan menyesali diri. Hukuman ini masih terlalu ringan bagimu." Karbet sama sekali tidak menjawab. Tetapi kemudian mereka bersama-sama meninggalkan bilik kasatrian itu. Prabasemi berjalan dengan wajah tengadah, dan senyum yang mengulas bibirnya.
Sedang Karbet berjalan dengan wajah yang tunduk. Bukan karena ia takut kepada Prabasemi, namun betapa ia menyesali dirinya. Sesaat teringatlah ia akan pamannya, Kebokanigara, Panembahan Ismaya, Mahesa Jenar, dan sahabatnya Arya Salaka. Karena itu, tiba-tiba ia pun tersenyum. Di tempat itu ia akan menemukan ketentraman. Tetapi kemudian ia menjadi ragu-ragu. Apakah yang akan dikatakannya kepada pamannya kelak? Apakah pamannya tidak akan marah kepadanya? Dan senyum di bibir Karbet itu seperti tersapu angin malam. Kini kembali ia berjalan sambil menundukkan wajahnya. Ketika mereka sampai di pintu gerbang, lewat di muka gardu penjaga, maka terdengarlah seorang Naramanggala bertanya, apakah persoalannya sudah selesai Kiai Tumenggung? Prabasemi berhenti sejenak. Dengan bangga ia menjawab singkat, sudah. Apakah yang terjadi? Tidak apa-apa, jawab Prabasemi. Namun di luar dugaan Tumenggung itu, Karbet berkata, kaki Baginda terkilir. Prabasemi mengerutkan keningnya. Dan didengarnya penjaga itu berkata, sudah kau katakan sore tadi. Tetapi Baginda itu tidak apa-apa. Baginda berjalan dengan tegap dan cepat. Baginda sudah sembuh setelah aku pijit, sahut Karbet, memanggil Kiai Tumenggung dan bertanya kepadanya apakah Baginda timpang. Tumenggung Prabasemi pun menjadi heran. Karbet baru saja mendengar keputusan tentang dirinya. Tetapi tiba-tiba ia sudah dapat berkelakar. Gila benar anak ini. Namun Prabasemi menjadi tidak senang karenanya. Ia ingin Karbet menjadi bersusah hati. Ia ingin Karbet minta ampun kepadanya dan merengek-rengek seperti orang banci. Karena itu ketika Karbet masih ingin berbicara lagi, maka Tumenggung itu membentak, ikut aku. Karbet menganggukkan kepalanya. Tanpa berbicara lagi, maka keduanya segera pergi meninggalkan gerbang halaman dalam istana itu. Sampai di luar gerbang, maka berkatalah Prabasemi dengan angkuhnya, Karbet, arah manakah yang akan kau pilih? Karbet berpikir sejenak. Kemudian jawabnya, Ki, apakah aku tidak akan singgah dahulu untuk mengambil pakaianku? Prabasemi berpikir sejenak. Kemudian katanya, apa sajakah milikmu itu? Pakaian, Ki. Itu saja. Ya. Biarlah aku tukar dengan uang. Jangan Kiai. Pakaian itu adalah pakaian yang aku terima dari almarhum ayahku. Jangan ditukar dengan apapun. Prabasemi yang yakin rencananya akan terjadi itu berkata, baiklah, marilah aku antarkan ke pondokmu. Tetapi jangan berbuat gila, supaya lehermu tidak aku penggal malam ini. Karbet tidak menyahut. Tetapi mereka berdua segera berjalan ke pondok Karbet. Ketika Karbet masuk ke dalam pondoknya, Prabasemi berkata, aku ikut. Dan jangan berkata kepada siapapun apa yang akan kau lakukan. Karbet tidak dapat menolak. Karena itu dibiarkannya Prabasemi ikut masuk ke dalam pondoknya, namun tidak ke dalam biliknya. Sebenarnya Karbet sama sekali tidak sayang pada beberapa lembar pakaiannya. Tetapi yang memaksanya untuk pulang lebih dahulu adalah sebilah pusaka yang dahsyat, Kiai Sangkelat. Demikianlah setelah Karbet itu menyembunyikan Kiai Sangkelat di bawah bajunya, maka ia pun segera keluar dari biliknya, dengan sebuah bungkusan kecil berisi beberapa lembar pakaian. Kau bukan Wira Tamtama lagi. Jangan kau bawa pakaian keprajuritan. Tidak, Kiai, jawab Karbet. Pakaianku aku tinggal di sangkutan pada dinding bilikku. Tetapi Prabasemi itu tidak percaya. Diperlukannya menengok bilik Karbet. Dan dilihatnya pakaian itu tersangkut di sana. Namun ketika mereka meninggalkan pondok itu, Karbet berkata, aku telah diusir dari Demak. Karena itu aku tidak sempat menyelesaikan persoalan pondokku dengan pemiliknya. Karena itu aku serahkan semua itu kepada Kiai. Prabasemi tersenyum. Itu bukan persoalan sulit. Biarlah itu aku selesaikan. Karbet tidak berkata apa-apa lagi. Dan mereka pun kemudian berjalan menelusuri jalan-jalan kota ke selatan. Aku akan menuju ke arah selatan, kata Karbet kemudian. Baik. Baik. Kemana kau inginkan, biarlah aku menuruti, jawab Prabasemi sambil tertawa. Tetapi karena sikap Prabasemi itu, maka Karbet justru menjadi curiga. Sikap itu terlalu ramah. Jauh berbeda dengan sikapnya, pada saat mereka masih berada di Kasatrian. Meskipun demikian Karbet masih tetap berdiam diri. Ia masih saja berjalan dengan kepala tunduk.
Malam semakin lama semakin dalam menjelang fajar. Embun telah mulai menetes dari dedaunan, menitik di rerumputan yang tumbuh liar di tepi jalan. Angin malam yang sejuk lembut bertiup perlahan-lahan mengusap wajah-wajah mereka dengan sejuknya. Namun hati Kerbet tidak sesejuk angin malam. Prabasemi dan Kerbet masih saja berjalan dengan langkah yang semakin lama semakin cepat. Seakan-akan mereka takut kesiangan. Dan sebenarnya bahwa malam memang hampir sampai ke akhirnya. Bintang-bintang telah jauh berkisar ke arah barat. Namun di timur belum muncul bintang fajar yang cemerlang. Desis Prabasemi kemudian, hampir fajar. Kerbet tidak menjawab. Tetapi diangkatnya wajahnya dan dipandangnya langit yang kelam. Masih cukup lama, katanya di dalam hati. Perjalanan mereka yang cepat itu tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk mencapai perbatasan. Segera mereka sampai ke tepi kota. Di hadapan mereka terbentang daerah-daerah persawahan yang tidak begitu luas. Dan di sebelah barat, tampaklah seleret hutan yang memanjang ke selatan. Meskipun hutan itu tidak terlalu besar, namun di dalamnya bersembunyi juga beberapa jenis binatang liar. Serigala, anjing hutan dan beberapa jenis harimau kecil. Prabasemi melihat hutan itu pula. Kemudian sekali lagi ia tersenyum. Kemudian katanya kepada Kerbet, marilah aku antar kau sampai ke hutan itu. Mendengar kata-kata Prabasemi itu, Kerbet benar-benar menjadi terkejut, sehingga dengan serta-merta ia berkata, kenapa sampai ke hutan itu? Sampai ke hutan itu, atau melampauinya, jawab Prabasemi, supaya kau selamat dari terkaman binatang-binatang buas. Ah, desah Kerbet. Tak ada binatang buas yang berbahaya di hutan itu. Biarlah aku mengantarmu untuk yang terakhir kali, sahut Prabasemi sambil tertawa. Sekali lagi terasa sesuatu berdesir di dalam dada Kerbet. Namun ia tidak menjawab. Dibiarkannya Tumenggung Prabasemi itu berjalan di sampingnya. Sesaat kemudian mereka berdua saling berdiam diri. Prabasemi tenggelam dalam angan-angannya, sedang Kerbet mencoba menebak, apakah sebabnya maka Tumenggung Prabasemi membuang-buang waktu untuk mengantarkannya sehingga sampai ke hutan itu. Namun tiba-tiba Tumenggung itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kerbet, sekarang akhirnya tahu, kenapa kau pernah menunjukkan layang kembang kepadaku dahulu. Kerbet mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menjawab. Sementara itu mereka masih berjalan terus menyusuri jalan-jalan kecil di antara sawah yang terbentang. Di antara batang-batang padi muda yang tampaknya hijau segar, sesegar udara pagi yang tertiup angin basah dari pegunungan. Beberapa hari aku mencoba memecahkan teka-teki itu, Kerbet, kata Prabasemi. Kerbet masih berdiam diri. Ternyata kaulah yang telah berhasil lebih dahulu daripadaku. Kini Kerbet berpaling. Ketika terpandang wajah Tumenggung itu, tiba-tiba bangkitlah kembali muaknya. Tetapi ia masih berdiam diri. Sebenarnya aku akan mengucapkan selamat kepadamu seandainya kau berhasil mempersunting bunga dari istana itu. Sudahlah Kiai, sahut Kerbet dengan nada yang rendah. Tumenggung Prabasemi tertawa. Jawabnya, pahit, memang pahit. Bukankah begitu? Seperti hatiku menjadi pahit juga ketika aku melihat layang kembang di tanganmu. Tetapi ketahuilah Kerbet, bahwa sebenarnya tidak baru sekarang aku tahu apa yang telah terjadi di Kaputren. Kini Kerbet mengangkat wajahnya. Ia terkejut mendengar kata-kata itu. Namun dicobanya untuk menyembunyikan perasaan itu. Tumenggung Prabasemi yang menunggu jawaban Kerbet itu menjadi heran. Kenapa Kerbet diam saja mendengar pengakuannya itu? Karena itu maka diteruskannya, aku telah lama mendengar peristiwa yang memuakkan itu terjadi. Dan aku sedang menunggu kesempatan untuk berbuat seperti sekarang ini. Dada Kerbet pun menjadi berdebar-debar karenanya. Meskipun demikian ia masih mencoba untuk berdiam diri. Dibiarkannya Tumenggung itu berkata terus. Dan sekarang kesempatan itu datang juga. Kesempatan apa Tumenggung? Bertanya Kerbet. Kerbet, berkata Tumenggung itu, sejak aku mengetahui hubungan yang kau lakukan dengan tuanku putri itu, maka sejak itu aku mengalami kepahitan hidup. Seakan-akan aku menjadi putus asa dan kehilangan gairah untuk menjelang masa-masa depanku. Namun aku tidak kehilangan akal. Aku cari cara yang sebaik-baiknya untuk menyingkirkan kau dari daerah istana. Debar di jantung Kerbet itu menjadi semakin cepat. Tetapi ia berusaha untuk menguasainya sekuat-kuat tenaganya.
Dibiarkannya Tumenggung itu mengatakan apa saja yang tersimpan di dalam dadanya. Dan Tumenggung itu berkata terus, Karbet, selama ini aku telah berjuang untuk mengalahkanmu. Aku telah berusaha dengan susah payah untuk menebus kepahitan yang pernah aku alami. Dan sekarang, datanglah giliranku untuk menikmati keindahan wajah putri itu setelah berbulan-bulan aku hampir menjadi gila karenanya. Karbet menggigit bibirnya. Ia menunggu Tumenggung itu mengatakan apakah yang telah dilakukannya selama ini. Tetapi Tumenggung itu hanya berkata, sekarang kau harus menerima kekalahan itu. Kekalahan mutlak. Karena itu jangan mencoba melawan kehendak Tumenggung Prabasemi. Tumenggung itu berhenti berbicara. Dengan tersenyum-senyum ia menengadahkan wajahnya. Sedang Karbet menjadi semakin muak kepadanya. Sementara itu kaki-kaki mereka terayun terus menuju ke hutan yang semakin lama semakin dekat. Malam masih sedemikian gelapnya dan bintang-bintang masih berhamburan di langit yang pekat. Sekali-kali kelelawar tampak beterbangan merajai langit di malam hari. Semakin dekat mereka dengan hutan itu, semakin tegang wajah Tumenggung yang masih muda itu. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir dan darahnya seakan-akan menjadi semakin cepat berdenyut. Sehingga demikian mereka sampai di tepi hutan itu berkatalah Tumenggung Prabasemi, Karbet, apakah tidak kau ketahui bahwa di dalam hutan ini terdapat beberapa jenis binatang buas? Karbet tidak tahu arah pembicaraan Tumenggung Prabasemi, sehingga ia menjawab. Ya Tumenggung, aku tahu. Tetapi Karbet, berkata Tumenggung itu. Sebuas-buasnya binatang yang tinggal di dalam hutan ini, bagiku tidak ada yang berbahaya sama sekali. Karbet semakin tidak tahu maksud orang itu. Dan yang kemudian didengarnya adalah benar-benar menggelegar di telinganya seakan-akan memecahkan selaput telinga itu. Berkata Tumenggung Prabasemi. Sebuas-buasnya binatang di dalam hutan kecil ini Karbet, bagiku kau akan jauh lebih berbahaya lagi daripada mereka itu. Terasa jantung Karbet berdentang keras-keras. Kata-kata itu hampir tak dipercayanya. Namun Tumenggung itu berkata terus. Bagiku Karbet, meskipun kau telah diusir dari istana dan bahkan dari Demak, namun selagi kau telah diusir dari istana kesempatanmu untuk kembali ke istana masih selalu terbuka. Nah, ketahuilah bahwa maksudku kali ini adalah melenyapkan kesempatan itu sama sekali. Kau dengar. Jantung Karbet tiba-tiba terguncang keras sekali. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa itulah yang dikehendaki oleh Tumenggung Prabasemi itu. Karena itu maka tubuhnya tiba-tiba menjadi gemetar. Dan masih didengarnya Tumenggung itu berkata, Karbet, kau adalah orang satu-satunya yang telah mengetahui rahasia perasaanku di samping seorang emban yang telah aku suap untuk memata-matai putri. Dari emban itu pula aku mengetahui segala-galanya, dan pasti emban itu pula yang telah melaporkan hubunganmu dengan putri itu kepada Baginda. Kini tubuh Karbet benar-benar menggigil. Sedang Tumenggung Prabasemi masih berkata, selama kau masih hidup Karbet, maka perubahan keadaan akan memungkinkan kau untuk kembali ke istana, dan memungkinkan kau bercerita tentang aku. Karena itu, malang benar nasibmu, bahwa aku diperbolehkan mengantarmu sampai keluar kota. Agaknya betapa besar dosamu, namun Baginda masih juga sayang kepada nyawamu. Sehingga kau masih akan diberi kesempatan untuk pergi ke Bergota. Tetapi dengan demikian Karbet, aku benar-benar tak akan mendapat kesempatan seperti ini. Tetapi sekarang kau bukan apa-apa lagi. Kalau kau mati di sini dan mayatmu dimakan oleh serigala, maka Baginda tidak akan bertanya tentang kau. Kau dengar. Wajah Karbet tiba-tiba menjadi merah menyala. Namun terdengar suaranya gemetar. Tetapi apakah dengan demikian Ki Tumenggung tidak melanggar perintah Baginda? Melanggar atau tidak melanggar, tak seorang pun yang akan mengetahuinya. Tetapi apakah Kiai Tumenggung berhak berbuat demikian? Baginda telah memutuskan bahwa aku dibebaskan dari hukuman mati. Aku hanya diusir dari Demak. Kenapa Tumenggung akan berbuat melampaui putusan Baginda? Tumenggung Prabasemi tertawa. Ia menjadi sedemikian senangnya melihat Karbet gemetar. Karena itu katanya, karena itu. Karbet, kau jangan terlalu berani menghina Tumenggung Prabasemi. Aku tidak peduli keputusan yang telah dijatuhkan oleh Baginda. Aku akan berbuat dalam tanggung jawabku. Dan Baginda tidak akan mengetahui apa yang telah aku lakukan. Tetapi lambat laun Baginda akan mendengarnya juga. Malam ini aku pergi bersama Kiai Tumenggung. Kalau kemudian aku mati, maka sudah pasti Kiai yang membunuhnya. Tak seorang pun akan menemukan mayatmu.
Mayatmu besok sebelum fajar sudah akan habis menjadi makanan serigala. Dan kalau kau tidak nampak lagi, maka semua orang pasti hanya menyangka bahwa kau benar-benar sedang menjalani hukuman itu. Karbet kini tidak dapat berkata apapun lagi. Tetapi tubuhnya benar-benar gemetar seperti kedinginan. Bahkan kadang-kadang terdengar giginya gemeretak. Sedangkan Tumenggung Prabasemi masih juga tertawa dan berkata, "Jangan menyesal saat ini. Semuanya telah terlambat. Aku telah sampai pada suatu keputusan, melenyapkan kau. Tak ada suatu masalah pun yang mengubah rencanaku itu. Meskipun demikian aku bukan seorang yang kejam. Karena itu aku beri kesempatan kau memilih cara yang kau kehendaki menjelang kematianmu itu. Ketahuilah Karbet, aku akan dapat membunuhmu dengan sekali pukul pada tengkukmu, dadamu atau punggungmu. Nah, sekarang katakanlah, manakah yang harus aku pukul supaya kau..." "Diam!" Tiba-tiba Karbet yang gemetar itu membentak lantang. Tumenggung Prabasemi terkejut sehingga kata-katanya terputus. Kini ia tidak tertawa lagi. Ditatapnya tubuh Karbet yang gemetar. Namun ternyata Tumenggung itu salah sangka. Karbet sama sekali tidak gemetar karena ketakutan, tetapi anak muda itu gemetar karena kemarahannya yang telah menjalari seluruh urat darahnya. Sedemikian marahnya anak muda itu, sehingga justru mulutnya jadi terbungkam. Yang berkata kemudian adalah Tumenggung Prabasemi, "Karbet, apakah kau sudah menjadi gila, sehingga kau berani membentak aku? Jangan berbuat sesuatu yang akan mencelakakan dirimu. Cara untuk membunuh seseorang ada beberapa macam. Jangan memilih yang paling mengerikan yang dapat aku lakukan." Dada Karbet seakan-akan terguncang-guncang mendengar kata-kata Tumenggung Prabasemi itu. Hampir-hampir saja ia tidak dapat menahan kemarahannya. Namun tiba-tiba menjalarlah suatu perasaan yang aneh dalam dirinya. Tiba-tiba ia menyadari kebebasannya. Kebebasan seperti yang pernah dimilikinya sebelum ia menjadi seorang prajurit Wiratamtama. Karena itu, tiba-tiba ia merasa bahwa tidak ada suatu apapun yang mengikatnya. Tak ada ikatan hubungan apapun lagi antara dirinya dengan Tumenggung itu, bahkan antara dirinya dengan tata cara keprajuritan. Karena itu ketika ia melihat kepuasan yang membayang di wajah Tumenggung Prabasemi, anak muda itu menjadi geli. Lenyaplah segala kemarahannya, dan bahkan kini seakan-akan anak muda itu diberi kesempatan untuk bermain-main. Karena itu tiba-tiba ia tersenyum, senyum yang aneh. Betapa Tumenggung Prabasemi terkejut melihat Karbet itu tersenyum, sehingga dengan serta-merta ia berteriak, "Setan! Kau sangka aku bermain-main?" "Tidak Prabasemi," jawab Karbet, "aku tidak menyangka engkau sedang bermain-main." "Hi, apa katamu, kau hanya jangkar saja menyebut namaku?" Karbet itu kini tidak hanya sekedar tersenyum. Penyakitnya benar-benar telah kambuh. Karena itu ia tertawa tergelak-gelak, sehingga Tumenggung Prabasemi menjadi sedemikian herannya. "Apakah anak ini menjadi gila karena ketakutan?" katanya di dalam hati. Namun ternyata jawaban Karbet meyakinkannya bahwa anak itu tidak gila. Berkata anak muda itu, "Prabasemi, aku kini telah menjalani hukumanku. Karena itu aku bukan Wiratamtama lagi. Apabila demikian, apakah hubunganku dengan Prabasemi? Aku menyebutmu Tumenggung, Kiai Tumenggung, karena aku berada di bawah pimpinanmu. Tetapi, sekarang aku bukan lagi orangmu. Sehingga antara Karbet dan Prabasemi tidak ada lagi tataran yang mengharuskan aku menghormatimu. Kalau kau sebut namaku begitu saja, maka aku pun berhak memanggilmu tanpa sebutan apapun. Prabasemi, begitu saja." "Ya Prabasemi." "Prabasemi, kau dengar." "Setan," geram Prabasemi. Kini ia tidak saja lagi dipenuhi dendam di dalam dadanya, tetapi kemarahannya pun telah melonjak ke ubun-ubun. Dengan parau ia berkata, "Hi Karbet, apakah kau sudah benar-benar menjadi gila? Sudah kukatakan kepadamu, bahwa aku memberi kesempatan kepadamu untuk memilih cara yang sebaik-baiknya untuk mati. Sekarang kau menumbuhkan kemarahanku, sehingga kesempatan itu aku cabut kembali. Sekarang dengarlah, aku akan membunuhmu seperti saat aku membunuh Bahu dari Tunggul. Kau ingat. Jangan melawan, supaya aku tidak menjadi marah." Betapapun juga, bulu roma Karbet meremang. Prabasemi pernah membunuh Bahu dari Tunggul dengan cara mengerikan karena Bahu melawan perintahnya. Dianggapnya Bahu memberontak terhadap Demak. Karena itu, maka orang itu dipergunakannya sebagai contoh bagi mereka yang memberontak terhadap raja. Dibunuhnya Bahu dengan cara yang mengerikan.
Digores-goreskannya kulit bahu dengan duri setelah diikat pada sebatang pohon. Dan dibiarkannya mati sehari setelah itu. Prabasemi melihat perubahan di wajah Karbet. Karena itu timbul kegembiraannya. Katanya, aku dapat berbuat lebih daripada itu Karbet. Dan jangan sekali-kali mencoba mengandalkan kemudaanmu. Aku memang kagum melihat kau bertempur dalam setiap pertempuran. Namun pertempuran-pertempuran yang pernah kau alami adalah pertempuran-pertempuran kecil tak berarti. Karena itu jangan berbangga hati karenanya. Tapi kau sekarang berhadapan dengan Tumenggung Prabasemi. Ya Tumenggung Prabasemi. Ingatlah bahwa Tumenggung Prabasemi adalah seorang Tumenggung yang ditakuti. Namun kembali Prabasemi terkejut. Tiba-tiba Karbet itu tertawa kembali sambil berkata, Prabasemi, jangan membual. Kau memang sedang memilih cara kematian yang sebaik-baiknya. Sedang yang paling baik bagiku adalah bukan mati. Tetapi, aku lebih senang hidup mengembara dan berburu binatang. Apakah kau ingin ikut aku? Nanti kau akan aku perkenalkan dengan sahabat-sahabatku. Kau pernah mengenal nama Mahesa Jenar? Tutup mulutmu, bentak Prabasemi yang kembali kemarahannya memuncak. Kini ia benar-benar telah kehilangan kesabaran. Setapak ia melangkah maju sambil menggeram, kau benar-benar sedang sekarat. Kini sebutlah nama ibu dan bapakmu sebelum ajalmu tiba. Bapak ibuku telah mendahului aku. Kalau aku sebut namanya, ia tidak akan dapat bangkit dari kuburnya. Gila, teriak Prabasemi. Matanya benar-benar telah menyalakan hatinya. Dan tiba-tiba ia berteriak, mampus kau anak gila. Prabasemi itu meloncat dengan garangnya menyerang Karbet langsung mengarah ke dadanya. Prabasemi benar-benar ingin melumpuhkan anak muda itu sebelum membunuhnya. Karbet benar-benar akan dibunuhnya dengan cara yang pernah dilakukannya itu. Tetapi Karbet ternyata dapat bergerak dengan lincahnya. Dengan sekali menggeliat ia telah berhasil membebaskan dirinya dari serangan Prabasemi. Bahkan ia sempat berkata, Kiai Tumenggung, bukankah Kiai Tumenggung pernah memberi aku nasihat? Sebagai seorang wira tamtama seharusnya pantang menyerah. Sekali ia maju bertempur, maka ia akan maju terus. Hanya kematianlah yang dapat menghentikan gerak maju itu. Dan bukankah kini aku sedang memenuhi nasihat Kiai Tumenggung itu untuk melawan Prabasemi? Tutup mulutmu, teriak Prabasemi, atau aku harus menyobeknya. Terserahlah, bukankah kita telah bertempur? Sobeklah kalau kau ingin. Anak setan, geram Prabasemi. Sedang kemudian serangan yang kedua pun telah meluncur dengan cepatnya. Sebuah tendangan mendatar mengarah ke lambung kiri Karbet. Namun sekali ini Karbet cukup cekatan untuk menghindarinya. Sifat-sifatnya yang aneh kini telah menguasai otaknya, sehingga betapapun ia terkejut mengalami serangan yang sedemikian cepatnya, namun sempat juga ia berkata, Prabasemi, kita bertempur untuk satu taruhan yang ternilai harganya. Kalau aku mati, kau akan menjadi menantu Sultan Trenggana. Sedangkan kalau kau yang mati, maka aku akan mendapatkan dua kesempatan. Menggantikan kau sebagai Tumenggung dan mendapatkan putri yang cantik itu. Bukankah begitu? Tetapi bagaimanapun juga Prabasemi, ternyata kau gila juga seperti aku. Dan ingatlah apabila putri itu kelak menjadi istrimu dan kau diangkat menjadi adipati, kesempatan yang pertama menerima hati putri itu adalah aku, Karbet, anak gembala yang dipungut Sultan Trenggana dari tepi belumbang Masjid Demak. Tutup mulutmu, Prabasemi berteriak keras-keras. Dan suaranya bergema bersahut-sahutan di dalam rimba itu. Meskipun demikian, Tumenggung yang garang itu terkejut bukan kepalang. Ternyata wira tamtama yang masih muda ini benar-benar tangkas. Sehingga ia mampu mengelak serangannya sampai 2 kali tanpa tersentuh sama sekali. Karena itu kemarahan Tumenggung semakin menyala-nyala seakan membakar dadanya. Dengan gigi gemeretak, sekali lagi dikerahkannya tenaganya untuk menyerang lawannya. Sedemikian dahsyatnya, seperti burung Raja Wali yang menyambar mangsanya. Karbet mengerutkan keningnya. Serangan ini benar-benar berbahaya. Sehingga dengan demikian maka ia tidak dapat tertawa-tawa lagi. Kini dipusatkannya perhatiannya kepada perkelahian itu. Sekali terbersit juga kekagumannya atas lawannya yang mampu bergerak sedemikian cepatnya. Namun Karbet itu pun mampu mengimbanginya. Sambaran-sambaran burung Raja Wali dapat dielakkannya, dan bahkan kini serangan-serangannya pun datang pula seperti badai di udara yang dengan dahsyatnya melanda burung Raja Wali yang merasa dirinya raja dari seluruh langit itu.
Demikianlah pertempuran itu menjadi sangat serunya. Masing-masing adalah prajurit Wiratamtama yang pantang surut. Masing-masing memiliki bekal yang cukup dahsyat. Karena itu daerah sekitar perkelahian seakan-akan timbul angin pusaran. Daun-daun bergerak berputaran dan daun-daun kering berguguran di tanah. Ranting-ranting yang tersambar tangan mereka berderak-derak patah berserakan. Tanah di sekitar mereka seakan-akan telah dibajak, dan tumbuh-tumbuhan perdu dan batang-batang kecil telah roboh terinjak-injak kaki mereka. Perkelahian pun semakin lama menjadi semakin seru. Masing-masing menjadi kagum akan keprigelan lawannya. Lebih-lebih Prabasemi. Ia telah pernah mendengar dan melihat sendiri beberapa kelebihan Karbet dari kawan-kawannya prajurit-prajurit Wiratamtama yang lain. Namun tidak disangkanya anak itu mampu melawannya sampai beberapa lama dalam tingkatan yang sejajar. Karena itu maka Tumenggung itu benar-benar telah kehilangan pengamatan diri. Yang ada di dalam otaknya adalah membunuh. Karbet harus dibunuh dengan cara apapun. Sedang Karbet pun sebenarnya mengagumi pula ketangkasan Prabasemi. Tumenggung yang masih cukup muda, meskipun agak lebih tua daripadanya. Namun ketangkasannya telah sedemikian tingginya, sehingga karena itulah maka sepantasnya bahwa Prabasemi cepat menanjak ke tempatnya yang sekarang. Namun sayang, Tumenggung Sakti ini mempunyai sifat-sifat yang kurang pada tempatnya. Tumenggung itu terlalu kejam dalam hampir segala tindakan yang diambilnya. Terlalu bernafsukan harga diri dan kebanggaan atas tingkatan-tingkatan yang pernah dicapainya. Apalagi kini ia menjadi semakin gila lagi dengan harapan yang tumbuh di dalam dirinya tentang Puteri Sultan Trenggana. Tetapi kemudian Karbet pun berkata di dalam hatinya kepada dirinya sendiri, apakah aku juga tidak gila seperti Tumenggung itu? Karbet itu tersenyum. Tetapi tiba-tiba senyumnya lenyap seperti awan disapu angin ketika serangan Prabasemi hampir mematahkan lengannya. Sebuah pukulan gebangan yang dahsyat mengarah ke pergelangannya. Untunglah cepat ia menyadari keadaannya sehingga ia masih sempat menarik tangannya itu, bahkan ia masih mampu berputar di atas tumitnya dan dengan tumit yang lain menyambar perut Prabasemi. Tetapi Prabasemi tidak membiarkan perutnya menjadi sakit. Cepat ia menggeliat, dan kaki Karbet lewat beberapa jari dari perutnya yang buncit. Perkelahian itu berjalan semakin sengit. Prabasemi benar-benar sudah sampai puncak kemarahannya dan Karbet pun melayani dengan sepenuh tenaga. Tetapi kemudian ternyata bahwa keadaan mereka agak berbeda. Prabasemi adalah seorang Tumenggung yang menjadi seorang sakti karena ketekunannya berlatih. Kedahsyatannya tumbuh di dalam ruang latihan dalam keadaan yang cukup baik. Namun Karbet adalah seorang yang aneh. Ia tidak pernah berlatih secara teratur, namun ia tidak kalah tekunnya dari Prabasemi. Namun Karbet adalah seorang yang anak gembala dan sekaligus seorang perantau. Tubuhnya seakan-akan ditempa sekitarnya. Panas dingin dan segala macam pekerjaan yang harus dilakukannya. Berkelahi dengan penjahat dan berjuang melindungi kawan gembala dari segala sergapan para pencuri ternak. Pengalaman yang diperolehnya di Karang Tumaritis bersama pamannya dan kemudian Arya Salaka, di samping Endang Widuri. Semuanya itu telah menempa tubuh Karbet menjadi sekeras tembaga, tulang-tulangnya sekeras besi dan otot-ototnya seliat jalur baja. Itulah sebabnya semakin lama pertempuran itu menjadi semakin nyata, bahwa tidak saja kelincahan dan kecepatan bergerak, namun ketahanan jasmaninya pun Prabasemi tidak dapat menyamai Karbet. Prabasemi pun akhirnya merasakan keadaan itu pula. Karena itu, betapapun jantungnya bergejolak dengan dahsyat. Kemarahannya yang telah memuncak itu benar-benar telah membakar darahnya sehingga seakan-akan mendidih. Telah dikerahkan segenap tenaga dan kecepatannya untuk mengalahkan lawannya, namun Karbet ternyata memiliki beberapa kelebihan daripadanya. Karena itu, sekali-sekali terdengar Prabasemi menggeram. Ia kini benar-benar menghadapi keadaan yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Karena itu setelah ia yakin bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan lawannya, maka tidak ada jalan lain kecuali menyelesaikan perkelahian itu dengan ilmunya yang terakhir. Sebenarnya malu juga Tumenggung Prabasemi itu. Melawan anak-anak yang selama ini menjadi reh-rehannya, masih harus menggunakan ilmu simpanan yang jarang-jarang sekali dipergunakannya. Namun ia tidak mempunyai jalan lain daripada itu. Ilmu itu adalah ilmu gerak yang luar biasa. Ilmu yang dinamai oleh gurunya Aji Sapu Angin. Sebenarnya lah apabila ilmu itu dipergunakannya, maka gerak Prabasemi benar-benar seperti menghalau angin. Demikianlah ketika tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan untuk menebus kepahitan yang telah ditimbulkan oleh Karbet itu atasnya,
serta tuntutan dendam yang membara di dalam dadanya, maka Prabasemi itu pun segera meloncat mundur. Secepat kilat diterapkannya ilmu gerak itu, Aji Sapu Angin. Dijulurkannya kedua tangannya ke depan kemudian dengan gerakan menyentak, kedua lututnya ditarik serta ditekuknya. Kedua tangannya mengepal dan menelentang di lambungnya. Itulah pertanda, gerakan-gerakan pertama dari unsur Aji Sapu Angin. Karbet terkejut melihat sikap itu. Tetapi ia segera menyadari bahwa lawannya pasti mempergunakan ilmu tertingginya. Tetapi setelah bertempur beberapa lama melawan Prabasemi, sedang tenaganya seakan tidak berkurang, tahulah Karbet sampai di mana tingkat ilmu Tumenggung itu. Betapapun ia kagum akan kecepatan bergerak serta tenaganya, namun ternyata masih belum dapat menyamainya. Karena itu, ketika ia melihat Tumenggung Prabasemi mempergunakan ajinya, maka Karbet tidak perlu tergesa-gesa mempergunakan aji Rogrog Asem. Yang kini dipergunakannya adalah ilmu pertahanannya yang sudah jarang-jarang dimiliki oleh seseorang. Lembu Sekilan. Bahkan dalam pada itu, masih sempat juga Karbet berkata, "Ait, apakah kira-kira yang akan kau lakukan Prabasemi? Agaknya kau telah terpaksa menggunakan aji pamungkasmu." "Mampus kau," bentak Prabasemi dengan marahnya. Tubuhnya melontar seperti tatit menyambar Karbet. Karbet terkejut melihat gerak itu, namun gerak itu terlalu cepat baginya. Itulah Aji Sapu Angin sehingga kali ini Karbet benar-benar tak mampu menghindari. Karena itulah maka serangan Prabasemi kali ini tepat mengenai dada kiri Karbet. Sambaran tangan Prabasemi yang dilambari ilmu gerak itu benar-benar terasa menghentak tulang iga, sehingga karena itulah maka Karbet terdorong beberapa langkah. Ketika Prabasemi merasakan sentuhan tangannya itu, serta melihat bahwa Karbet benar-benar tak mampu menghindari serangannya yang dilontarkan dalam lambaran ajinya itu, maka terdengar Prabasemi itu berteriak, "Tataplah langit, peluklah bumi, Karbet. Jangan rindukan lagi matahari esok pagi." Tetapi alangkah terkejutnya Tumenggung Wiratamtama itu, ketika ia melihat Karbet terlempar beberapa langkah surut, terbanting di tanah dan berguling beberapa kali. Namun kemudian dengan tangkas melenting berdiri di atas kedua kakinya yang meregang. Sekali ia menyeringai, namun kemudian terdengar tertawa lirih. Katanya sambil menarik nafas dalam-dalam, alangkah dahsyatnya ilmumu Prabasemi, apa namanya?" Prabasemi menggigil karena marahnya. Giginya beradu sehingga hampir-hampir menjadi patah. Betapa ia melihat Karbet masih tegak berdiri dengan mulut tertawa. "Anak setan, gendruwo, tetekan," Tumenggung itu mengumpat tak habis-habisnya. Karbet masih berada di tempatnya. Di antara suara tertawanya terdengar ia berkata, "Alangkah dahsyatnya ilmumu itu. Kalau tidak, maka ia tidak akan mampu menembus aji Lembu Sekilan." "Lembu Sekilan," tanpa sesadarnya Prabasemi itu mengulangi. Berbagai perasaan berputar-putar di dalam benaknya. "Lembu Sekilan," berkali-kali Tumenggung itu mengulangi di dalam hatinya. Hampir-hampir ia tidak percaya. Tetapi, ia mengalaminya sendiri. Sentuhan ajinya yang selama ini dibanggakan, ternyata tidak mampu menembus pertahanan Lembu Sekilan. Ajinya hanya mampu mendorongnya jatuh, namun anak itu tetap segar. Bahkan masih tertawa lirih memandanginya dengan tenangnya. Karbet masih berdiri di tempatnya. Ketika ia melihat Tumenggung itu menjadi tegang, maka katanya, "Apakah kau sudah siap untuk membunuhku dengan cara yang sama seperti kau membunuh Bahu dari Tunggul?" Prabasemi menggeram. Alangkah panas hatinya mendengar ejekan itu. Karena itu, dengan suara gemetar ia menjawab, "Aku akan melakukannya lebih daripada itu." "Bagaimana kalau sebaliknya?" balas Karbet. Dada Prabasemi hampir meledak karenanya. Karena itu maka sekali lagi ia tidak memberi kesempatan kepada lawannya. Dengan cepatnya ia melontarkan sebuah pukulan yang dahsyat ke arah wajah Karbet. Kali ini pun Karbet kalah cepat dari Aji Sapu Angin, sehingga sekali lagi ia terdorong surut beberapa langkah, namun ia tidak lagi terbanting jatuh. Meskipun demikian wajahnya terasa panas dan kepalanya sedikit pening. Karena itu ia mengumpat dalam hatinya, "Gila juga aji orang ini." Namun Prabasemi ternyata tidak memberinya kesempatan. Sekali lagi ia meloncat, dan serangannya kini mengarah ke perut Karbet. Karbet yang percaya benar kepada aji Lembu Sekilannya segera memiringkan tubuhnya sambil menangkis serangan itu. Kali ini Karbet benar-benar telah dapat menguasai keseimbangan antara kekuatan lawannya dan kemampuan ajinya. Akibatnya sekalipun serangan Prabasemi membenturnya namun Karbet tidak lagi terdorong karenanya.
Bahkan kemudian anak muda aneh itu melawan sejadi-jadinya. Dikerahkannya segenap kemampuan yang setinggi-tingginya. Namun ia sama sekali belum mempergunakan aji rogrog asemnya. Meskipun demikian ternyata Karbet tidak segera dapat dikuasai lawannya. Meskipun serangan-serangan Karbet tidak begitu berbahaya dalam benturan dengan ajian lawannya, namun karena lembu sekilan, maka Karbet tidak merasakan bahwa lawan telah mencurahkan segenap kemampuan yang ada padanya, bahkan sudah sampai pada tahap ilmu yang terakhir. Prabasemi semakin lama semakin cemas dan bingung. Benar-benar tak disangka-sangkanya bahwa Karbet memiliki kemampuan sedemikian tingginya. Semula disangkanya bahwa Lurah Wira Tamtama muda ini tidak lebih ataupun tidak jauh terpaut dari kawan-kawannya. Tetapi Karbet benar-benar seperti anak setan. Karbet itu pun semakin lama semakin menyadari akan kemampuannya. Betapapun Prabasemi mengerahkan aji sapu angin, namun lembu sekilan masih mampu mengatasinya sehingga dengan demikian maka seakan-akan Prabasemi sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melawan. Meskipun ajinya juga mampu mengurangi tekanan tangan Karbet yang menyentuh tubuhnya, namun sebenarnya terasa oleh Prabasemi bahwa Karbet telah mampu melampauinya. Bersambung ke bab 110. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.